Kalau kamu pernah ke Desa Gombel, di lereng Gunung Ungaran, kamu bakal ngerasa ada suasana yang beda tiap kali matahari mulai turun. Dari jauh, desa ini kelihatan damai banget. Hamparan sawah luas, kabut tipis yang menempel di ujung pepohonan, dan rumah-rumah kayu dengan atap genteng yang udah kusam dimakan waktu. Tapi buat warga sekitar, jam-jam menjelang maghrib bukan cuma waktu buat beres-beres atau mandi sore, itu waktu yang mereka anggap paling rawan. Waktu di mana dunia manusia dan dunia mereka mulai beririsan. Biasanya sekitar pukul 5 sore, suasana desa mulai berubah. Udara yang tadinya hangat pelen-pelen, jadi dingin dan lembab. Angin berhembus dari arah kebun bambu di ujung desa, bawa aroma tanah basah dan daun kering. Suara anak-anak yang tadi tertawa main di jalanan pelan-pelan lenyap satu-satu. Kadang cuma terdengar langkah kecil mereka berlari pulang. Disusul suara ibu-ibu yang teriak dari dalam rumah. "Leh, ayo Om Lebu, wis sore iki. Nak, ayo masuk, udah sore." Di desa ini, nggak ada yang berani biarin anaknya main di luar waktu azan maghrib berkumandang. Bukan karena takut dimarahi orang tua, tapi karena cerita yang udah turun-temurun tentang sosok yang mereka sebut Wewe Gombel. Katanya, Wewe Gombel itu dulunya manusia, seorang perempuan yang hidupnya penuh penderitaan. Ada banyak versi cerita, tapi satu yang sama. Dia mati dengan cara tragis. Ada yang bilang dia dibunuh karena difitnah. Ada juga yang bilang dia bunuh diri karena kehilangan anaknya sendiri. Sejak itu, arwahnya gentayangan dan suka ngendong anak-anak yang keluyuran saat maghrib, terutama yang lagi sedih atau ditelantarkan. Buat sebagian orang kota, mungkin cerita kayak gini cuma dongeng pengantar tidur. Tapi buat warga desa Gombel, ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan mereka belang. Kalau kamu jalan sendirian di jalan setapak menuju kebun bambu saat maghrib, kamu bakal ngerasa kayak diawasi. Kadang angin berhenti tiba-tiba, daun bambu nggak bergerak, tapi ada suara bisikan halus dari arah belakang. Suara perempuan, lambat bangget, tapi nadanya dingin. Seperti orang lagi nyanyi lelebay buat anak kecil. Konon, suara itu bisa bikin anak-anak berhenti jalan, bengong, terus jalan pelan ke arah sumber suara tanpa sadar. Dan begitu kamu sampai di sana, kamu nggak bakal pulang. Malam itu, seperti biasa, suasana desa mulai redup. Matahari yang tadi terik mulai tenggelam di balik gunung. Langit berubah warna dari jingga ke ungu ke abu-abuan. Di rumah-rumah kayu, para ibu mulai menyalakan lampu teplok atau bohlam kecil yang digantung di ruang tengah. Dari dapur, tercium bau masakan, sayur lodeh sambal turasi, dan nasi hangat. Suara wajan dan percikan minyak terdengar bersehet sahutan. Di depan rumah anak-anak masih main kejar-kejaran. Ada yang main bola plastik, ada yang main karet, ada juga yang main layangan kecil sambil berteriak-teriak gembira. Tapi waktu azan maghrib mulai terdengar dari surau di ujung desa. Suara imam tua yang serak tapi lantang. Suasana langsung berubah. "Mas Dimas, ayo melebu. Wis azan iki!" teriak Bu Lastri dari dalam rumah sambil melongok keluar jendela. Dimas, bocah 7 tahun yang paling aktif di kampung itu, cuma nyengir dan ngacungin tangan. "Sebentar Bu, sekali lagi aja," katanya sambil terus main bola sama temannya. Ibunya ngelus dada. "Lah anak iki, ndak tahu kapok. Kapan-kapan diculik Wewe, baru ngerti rasa," gumamnya sambil balik ke dapur dari keahan. Angin mulai berhembus lebih kencang. Suara bambu bergesekan di pinggir desa, kresek-kresek pelan tapi panjang. Kayak ada yang jalan di antara pohon-pohon itu. Seekor burung gagak terbang rendah, menukik lewat atas kepala Dimas. Anak-anak lain mulai berhenti main, satu persatu mundur. "Wis et sen lo mas, pulang yok," kata salah satu temannya. Tapi Dimas cuma nyengir. "Bentar, gol terakhir aja," katanya sambil menendang bola ke arah gawang kecil dari batu bata. Bola itu meluncur jauh, lebih jauh dari yang dia perkirakan, masuk ke arah semek-semek di pinggir kebun bambu. Teman-temannya langsung melangkah mundur. "Udah, besok aja diambil mas," kata mereka hampir bersamaan. Tapi Dimas cuma geleng kepala. "Sayang, bolaku baru dibeliin bapak." Dia jalan pelan ke arah semak-semak itu. Angin tiba-tiba berhenti. Hening, gak ada suara jangkrik, gak ada suara ayam. "Humasani." Langkah Dimas makin pelan. Semak-semak itu gak terlalu tinggi, tapi di baliknya berdiri deretan bambu yang rapat, gelap dan gak kelihatan ujungnya. Begitu dia jongkok buat ngambil bola, dia dengar sesuatu. Suara kayak bisikan, pelan banget, nyaris gak jelas, tapi entah kenapa terasa dekat di telinga. Dimas, anak itu refleks nengok ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Teman-temannya udah lari pulang. Dia nyengir kecil, berpikir mungkin cuma perasaannya aja. Tapi sebelum dia berdiri, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Dimas, sini nak," Isad Ak. Bulu kuduknya langsung berdiri. Suaranya lembut banget, kayak suara ibunya kalau lagi manggil mau makan. Tapi datar,
Aneh dan terasa dingin, Dimas pelan-pelan melangkah mundur. "Ibu," panggilnya pelan. Dari arah bambu, angin berhembus pelan. Bawa aroma wangi melati bercampur tanah basah. Dimas mendongak sedikit, dan di sela-sela batang bambu, dia lihat bayangan putih panjang melintas cepat. Sekilas seperti kain panjang yang ditiup angin, tapi terlalu cepat, terlalu besar. Dia lari, tapi baru beberapa langkah, dari arah surau terdengar suara orang teriak. "Allahu Akbar!" Tanda salat maghrib dimulai. Seketika, udara yang tadi dingin berubah jadi berat, kayak ada tekanan aneh di sekitar dada. Nafasnya tersengal. Di belakangnya, suara langkah kaki kecil terdengar. Tapi langkahnya bukan seperti manusia biasa, lebih seperti sesuatu yang melayang rendah. Gesrek, gesrek, menyapu tanah. Begitu sampai di depan rumah, ibunya udah nunggu di teras. "Kauki, pilot. Wes dibilang ojo main sore-sore, ndak ngerti," katanya dengan nada kesal tapi juga takut. Dimas nggak menjawab. Dia cuma masuk, duduk di dekat pintu, dan ngelihat ke arah luar di kejauhan. Dari balik kebun bambu, dia masih lihat bayangan putih itu berdiri diam, nggak bergerak, cuma menghadap ke arah rumahnya. Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Warga menutup pintu lebih awal. Lampu-lampu teplok dinyalakan di setiap rumah, menebar cahaya kekuningan yang bergetar pelan karena angin. Dari surau, suara anak-anak ngaji menggema, tapi sesekali terdengar seperti disahut suara perempuan lembut dari kejauhan. Suara yang hampir sama dengan yang didengar Dimas. Orang-orang bilang, setiap kali angin dari arah kebun bambu membawa wangi melati menjelang maghrib, itu tandanya Wewe Gombel sedang lewat. Kadang cuma numpang jalan, kadang lagi kari, anak buat digendong. Makanya di desa Gombel, nggak ada yang berani main di luar saat azan maghrib. Anak kecil harus udah di rumah, duduk di dekat orang tuanya, dan pintu harus dikunci. Karena katanya, Wewe Gombel nggak suka rumah yang ramai doa. Dia lebih suka rumah yang sepi, atau anak yang sendirian di luar. Apalagi kalau anak itu sedang nangis atau marah sama ibunya. Dulu, pernah juga ada kejadian serupa. Tahun-tahun sebelumnya, seorang bocah perempuan umur 6 tahun hilang di waktu yang sama. Menjelang maghrib, ditemukan 2 hari kemudian, duduk di pinggir sungai, pakaiannya basah kuyup tapi nggak ada satu luka pun di tubuhnya. Waktu ditanya, dia cuma bilang, "Tadi aku sama ibu yang rambutnya panjang. Ibu ngajak main." Sejak itu, semua warga percaya kalau Wewe Gombel memang masih gentayangan di sekitar lereng Ungaran. Beberapa bahkan bilang mereka pernah lihat bayangannya di malam tertentu, berdiri di pohon randu besar dekat kebun bambu, sambil gendong sesuatu di pelukannya. Gak jelas itu anak kecil, atau cuma bungkusan kain. Tapi, yang pasti, siapapun yang lihat pasti gak bakal berani keluar rumah selama berhari-hari. Buat orang luar, cerita ini mungkin terdengar kayak dongeng. Tapi kalau kamu tanya langsung ke warga desa Gombel, mereka semua bakal jawab sama. "Ojo main sore-sore. Lek, Wewe Gombel ora seneng bocah sing ora nurut wong tua, jangan main sore-sore." Nah, Wewe Gombel gak suka anak yang gak nurut sama orang tua. Dan percaya atau enggak, sampai sekarang pun, setiap kali azan maghrib terdengar, kamu gak akan nemuin satupun anak kecil di jalan desa itu. Semuanya udah diam di rumah, sambil melirik ke jendela yang tirainya ditutup rapat. Karena mereka tahu, di balik kabut yang turun perlahan dari arah kebun bambu itu, bisa saja Wewe Gombel sedang berdiri, menatap, mencari. Siapa anak yang masih di luar malam itu? Udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang tadi sejuk kini seperti membawa hawa lembab yang menempel di kulit. Langit di atas desa Gombel tampak aneh, tidak sepenuhnya gelap, tapi juga tidak terang. Awan tipis bergulung di depan bulan, membuat sinarnya redup dan berdenyut pelan, seperti lampu yang hampir padam. Dimas sudah duduk di ruang tengah bersama ibunya. Ia diam saja, tidak banyak bicara seperti biasanya. Bola plastiknya sudah disimpan di pojok, tapi matanya sesekali masih melirik ke arah jendela. Ibunya sempat memperhatikan, tapi tak berkata apa-apa. Hanya suara wajan dan kompor yang masih berdesis di dapur menemani keheningan. Setelah makan malam, ayahnya pulang dari ladang. "Lo, kok murung, Mas?" tanya sang ayah sambil menaruh caping di dekat pintu. Dimas hanya menggeleng. "Enggak, Pak. Cuma capek." Ayahnya tersenyum kecil, menepuk bahunya. "Ya sudah, besok jangan main sore-sore lagi. Dengerin kata ibu, ya." Dimas mengangguk pelan, tapi saat ayahnya masuk ke kamar, ia kembali melirik ke jendela. Di luar sana, angin membawa aroma melati samar-samar. Entah kenapa, aroma itu terasa akrab. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Tapi keesokan harinya, semuanya berubah. Pagi hari di desa Gombel biasanya ramai. Suara ayam, sapi, dan anak-anak kecil yang berlari di halaman jadi tanda bahwa hari baru dimulai. Namun pagi itu,
Dimas tidak terlihat dimanapun. Ibunya yang mengira Dimas masih tidur memanggil dari dapur. "Mas Dimas, ayo sarapan. Wis jam 7 iki." Tak ada jawaban. Ia berjalan ke kamar anaknya dan mendapati tempat tidurnya kosong. Selimut tersingkap, jendela terbuka sedikit, udara pagi masuk pelan, membawa embun dingin. Ibunya mencoba tidak panik. Mungkin main ke rumah temannya, pikirnya. Ia berkeliling desa, memanggil nama Dimas di setiap gang kecil. Tapi tidak ada yang melihatnya. Beberapa anak bilang mereka tidak main dengan Dimas pagi itu. Wajah Bu Lastri mulai pucat. Ia berlari ke rumah tetangga sambil berteriak, "Pak Samin!" "Pak, anak saya Mas Dimas, nggak kelihatan dari tadi pagi." Pak Samin yang sedang duduk di beranda langsung berdiri. "Loh, kemarin sore sempat saya lihat dia di sawah." "Bu, nggak mungkin jauh, tapi sekarang nggak ada." "Pak, semalaman saya pikir dia tidur, tapi pas pagi kosong, jendelanya kebuka." Warga mulai berkumpul. Beberapa ibu-ibu keluar rumah, anak-anak kecil diminta masuk. Para bapak membawa senter dan bambu panjang, bersiap mencari ke arah kebun dan sungai. Pencarian dimulai. Mereka berjalan ke arah kebun bambu, tempat di mana Dimas terakhir kali terlihat kemarin sore. Suasana di sana berbeda. Meski matahari sudah tinggi, tempat itu tetap terasa lembab dan gelap. Rimbunnya daun bambu membuat sinar matahari sulit menembus. Bau tanah basah tercium kuat, bercampur aroma wangi melati yang samar. "Bu Lastri, sini, panggil salah satu warga." Mereka menemukan bola plastik Dimas, tergeletak di antara semak-semak, masih basah oleh embun. Tak jauh dari situ, ada jejak kaki kecil yang menuju lebih dalam ke arah kebun bambu. Tapi anehnya, jejak itu berhenti di tengah-tengah jalan tanah. Tidak ada tanda-tanda kemana arahnya. "Lanjut loh, kok hilang jejaknya di sini?" gumam Pak Samin sambil menyorotkan senter ke tanah. Warga lain menjawab pelan, "Kayak hilang begitu aja, Pak. Gak mungkin anak kecil bisa manjat ke atas bambu, Zo." Bu Lastri menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ya Allah, Dimas." Pencarian berlanjut sampai siang. Mereka menyusuri tepi sungai, ladang, dan bahkan masuk ke arah hutan kecil di belakang desa. Tapi hasilnya nihil. Dimas seolah lenyap begitu saja tanpa jejak. Sore mulai datang lagi. Langit kembali berwarna jingga kemasan. Tapi tidak ada satupun anak yang bermain di luar kali ini. Semua pintu rumah tertutup, tirai jendela diturunkan. Desa terasa sunyi seperti habis kehilangan sesuatu yang penting. Di rumahnya, Bu Lastri duduk di lantai ruang tengah sambil memandangi pintu. Di sampingnya, Pak Lastri berdoa pelan. Di atas meja, ada pakaian Dimas yang belum sempat dicuci. Bau tanah dan sedikit wangi melati masih menempel di kain itu. Malam itu, sekitar pukul 11, Bu Lastri mendengar sesuatu. Suara kecil dari arah luar jendela. "Ibu." Suara itu pelan, nyaris seperti desahan. Ia tertegun. Dia mau panggilnya spontan, tapi tidak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke arah jendela, membuka sedikit tirainya. Di luar, hanya tampak halaman yang diterangi cahaya bulan setengah. Tak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak menutup tirai, dari arah kebun bambu terdengar suara seperti nyanyian. Lembat sekali, seolah suara perempuan menidurkan anak muda. "Ojo nangis, Ibu neng kene, gak usah wedi." Bu Lastri terpaku. Suara itu terdengar akrab, tapi juga menakutkan. Nadanya menenangkan, tapi bikin merinding. Ia buru-buru menutup jendela dan memanggil suaminya. "Pak, kau krungu ora?" "Ana," suara wong nyanyi. Pak Lastri bangun, menatap istrinya yang pucat. Ia menempelkan telinganya ke jendela, tapi suara itu sudah hilang. Hanya angin yang berdesir pelan. "Sudahlah, Bu. Mungkin cuma perasaanmu. Kita istirahat dulu," katanya. Meski matanya sendiri tampak khawatir, mereka berdua akhirnya tidur. Tapi Bu Lastri sulit memejamkan mata. Sepanjang malam ia merasa ada sesuatu di luar rumah. Seperti langkah kaki kecil yang berjalan pelan di halaman, lalu berhenti tepat di depan pintu. Keesokan harinya, kabar hilangnya Dimas menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak warga datang membantu. Beberapa orang bahkan membawa dukun kampung. Seorang kakek tua bernama Mbah Wiryo, yang dikenal bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Mbah Wiryo datang sore itu. Jalannya pelan, tongkat bambu di tangannya mengetuk tanah setiap langkah. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia duduk di teras rumah Dimas, menatap ke arah kebun bambu di kejauhan. "Anaknya ilang sakwisya magriban?" tanyanya pelan. "Iya mbah," jawab Pak Lastri. "Wingi sore iseh dolanan, terus melebu. Terus esuk ora ana." Mbah Wiryo mengangguk pelan. Ia menutup matanya, lalu merapalkan sesuatu dengan bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam dan berat, membuat udara di sekitar terasa aneh. Setelah beberapa menit, ia membuka matanya perlahan. "Anakmu ora ado,
katanya datar. Tapi orang nang dunia iki, wewe wis ngendong deweke. Bu Lastri langsung menitikan air mata. Mbah, maksudnya piye? Dimas diambil wewe gombel? Mbah Wirio menatapnya lama. Wewe gombel iku dudu makhluk sing jahat. Tapi nenek anakmu wes kepincut karo ibu iku. Bakal enjul bali. Wong sing ilang nang pangkuane ora iso metu nenek durung diijini. Pak Lastri menatap istrinya. Wajahnya tegang. Terus, piye? Mbah, apa yang harus kami lakukan? Engko bengi, nalika angin sepi lan ayam wis padha meneng. Siapkan pakaian anakmu. Taruh neng ngarep omah, karo kembang melati lan sigo putih. Sing penting, ojo nangis. Yen dua kangen, bakal bali dewe. Malam itu, mereka menyiapkan semua yang diminta. Di depan rumah, Bu Lastri meletakkan baju tidur Dimas, seikat bunga melati, dan sepiring nasi putih hangat. Mereka berdua duduk menunggu, ditemani cahaya lampu teplok yang redup. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Udara makin dingin, tapi hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Lalu, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari arah jalan. Langkah itu pelan, tapi teratur. Tap-tap, tap-tap. Pak Lastri berdiri. Bu, kamu dengar? Bu Lastri menatap keluar, matanya membulat. Dari keyahan, terlihat sosok kecil berjalan ke arah rumah. Jalannya lambat, tapi pasti semakin dekat, semakin jelas. Itu Dimas. Bajunya kotor, rambutnya kusut, tapi wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia berjalan sampai berhenti tepat di depan ibunya. Dimas, suara Bu Lastri bergetar. Kau saka Endilah. Dimas menatapnya tanpa menjawab. Lalu ia berkata pelan, tadi aku sama ibu. Ibu yang rambutnya panjang. Ibu ngajak aku tidur. Katanya besok ketemu ibu lagi. Bu Lastri langsung memeluk anaknya, arat-orat sambil menangis. Tapi Mbah Wirio yang diam di pojok halaman hanya menggeleng perlahan. Anakmu wis bali. Tapi ora sak tenane. Wewe durung bener-bener ngekulka deweke. Sejak malam itu, Dimas memang kembali. Tapi ia tidak pernah sama lagi. Kadang, saat maghrib tiba, ia akan berdiri di depan jendela, menatap ke arah kebun bambu sambil tersenyum. Kalau ditanya siapa yang dia lihat, jawabannya selalu sama. Ibu rambut panjang itu datang lagi. Katanya, aku harus pulang nanti malam. Malam-malam berikutnya di desa Gombel, terasa semakin aneh. Sejak Dimas kembali, suasana desa berubah. Warga jadi jarang keluar rumah setelah maghrib. Bahkan, suara azan pun seperti terdengar lebih berat dan menggema lama di antara pepohonan. Dimas yang biasanya ramai dan banyak bicara, kini lebih sering diam. Ia lebih suka duduk di dekat jendela, menatap arah kebun bambu sambil memainkan ujung bajunya. Kadang ia senyum sendiri, kadang matanya kosong seperti melamun jauh. Bu Lastri sering menegurnya, tapi anak itu hanya menjawab pendek, Mas Dimas, ojo lungguh kena terus le, kedinginan nanti, kata ibunya. Dimas hanya menoleh sebentar. Enggak bu, di luar ada yang manggil. Manggul Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengangkat jari menunjuk ke arah kebun bambu yang mulai diselimuti kabut sore. Sejak saat itu, Bu Lastri sering mendengar suara aneh dari arah luar rumah. Kadang seperti suara langkah kecil yang berlari, kadang seperti suara seseorang yang tertawa pelan. Suara itu datang hampir setiap malam, tepat setelah azan Isya. Suatu malam, sekitar jam 9, suara itu terdengar lebih jelas. Tuk tuk tuk, seperti seseorang mengetuk pelan di pintu belakang. Bu Lastri yang sedang melipat pakaian langsung menoleh. Pak, kau krungu. Pak Lastri mengangguk, menatap ke arah dapur. Mereka berdua berjalan pelan ke pintu. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan aroma melati yang samar. Angin mungkin, kata Pak Lastri mencoba tenang. Tapi ia tahu, istrinya bisa mencium hal yang sama seperti dia. Aroma itu bukan aroma biasa. Malam-malam berikutnya, hal serupa terjadi. Kadang ada suara perempuan memanggil dari arah luar. Kadang suara langkah kaki di genteng. Pernah juga terdengar suara anak kecil berlari di halaman. Padahal Dimas sedang tidur di kamar. Warga mulai membicarakan kejadian aneh itu. Ada yang bilang, mungkin arwah penasaran. Ada juga yang yakin kalau Wewe Gombel belum benar-benar pergi. Pak Samin, tetangga sebelah rumah, suatu malam datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Pak Lastri, Bu Lastri, aku kudu ngomong, katanya dengan napas terengah. Kenapa, Pak Samin? Tadi waktu aku lewat pinggir kebun bambu, aku lihat sesuatu. Sosok perempuan tinggi bengget, rambutnya nutupin muka, bajunya putih panjang. Tapi anehnya, di pelukannya ada anak kecil. Wajahnya mirip banget sama Dimas. Bu Lastri langsung menjerit kecil. Ya Allah, Dimas lagi turu, Pak. Mereka semua berlari masuk kamar. Tapi waktu pintu dibuka, Dimas sudah tidak ada di tempat tidur.
Semuanya panik. Mereka mencari ke seluruh rumah, memanggil namanya berkali-kali. Mas Dimas, Dimas, Kauneng, Andy. Pintu belakang terbuka sedikit. Di tanah, ada jejak kaki kecil yang menuju keluar. Mereka mengikuti jejak itu sampai ke depan rumah, lalu terus ke arah kebun bambu. Suasana malam begitu hening. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Lampu senter Pak Samin menyorot jalan tanah yang becek lalu berhenti. Di sana, berdiri Dimas tepat di pinggir kebun bambu. "Mas Dimas!" teriak Bu Lastri. Tapi anak itu tidak menoleh. Ia berdiri memunggungi mereka tubuhnya kokut. "Mas, ayo mulih le!" Suara ibunya bergetar. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, angin bertiup kencang. Daun bambu berdesir keras. Dan di antara celah batang, muncul sosok tinggi berambut panjang, wajahnya samar tertutup bayangan. Wewe Gombel, matanya bersinar kehijauan dalam gelap. Mulutnya setengah terbuka seolah tersenyum. Suaranya terdengar seperti bisikan tapi menggema di seluruh kebun. "Dia anakku sekarang." Seketika semua lampu senter padam. Jalap total, hanya suara angin dan jeritan Bu Lastri yang menggema malam itu. Warga berlari mundur, berusaha kembali ke jalan utama. Tapi di antara kabut, suara tawa perempuan terdengar pelan tapi panjang. "Hah, anak-anak yang sendirian. Semua akan kupeluk." Ketika lampu senter menyala lagi, hanya pakaian tidurnya yang tertinggal di tanah. Lembab, berbau melati. Malam itu, hampir seluruh warga desa tidak tidur. Mereka berkumpul di rumah Pak RT untuk berdoa bersama. Mbah Wiryo pun dipanggil lagi. Kakek tua itu datang membawa dupa dan kendi kecil berisi air kembang. Wajahnya kali ini tampak lebih serius. "Aku wis ngomong, Nenek Wewe durung ngeculke, anakmu bakal dijupuk maneh," katanya pelan. "Saiki deweke wis bener-bener kepengen." Bu Lastri menangis torsedu-sedu. Tapi Mbah Wiryo hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar tenang. "Nangis ora bakal nulung, nduk, malah ngegawe deweke seneng." Wewe Gombel seneng karo tangis ibu sing kehilangan anak. Suasana di dalam rumah hening, hanya suara api dupa yang mendesis pelan. Mbah Wiryo mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan bergetar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Setelah beberapa saat, tiba-tiba pintu depan bergetar pelan. "Duk, duk, duk!" Seperti ada yang mengetuk dari luar. Mbah Wiryo menatap ke arah pintu. "Aja dibuka, nek dibuka, kabeh bakal kelakon." Suara ketukan makin keras. Lalu terdengar suara anak kecil. "Ibu, bukain, aku kedinginan." Bu Lastri hampir berdiri. Tapi Mbah Wiryo menahan lengannya. "Or you sing di enjobokui dudu anakmu maneh." Tapi suaranya Dimas. "Mbah, suaranya Dimas!" Justru kui sing kudu diwaspadai. Ketukan berhenti, lalu sunyi. Tapi setelah beberapa detik, dari luar terdengar tawa kecil. "Hai hai hai." Warga yang duduk di ruang tamu saling pandang. Sebagian mulai membaca doa dalam hati. Setelah suasana tenang, Mbah Wiryo menyalakan kembali dupa, lalu memercikan air kembang ke 4 sudut ruangan. "Wewe Gombel iko ora aiso dibunuh," katanya pelan. Tapi aiso ditunduknya sementara. Warga kudu kerja bareng. Aja ninggal anak-anak sendirian, utamanya pas maghrib. Keesokan harinya, warga membersihkan area kebun bambu. Mereka memotong ranting-ranting kering, menyalakan dupa, dan menabur garam di beberapa titik. Tapi meski sudah dilakukan, suasana aneh tetap terasa. Kadang angin berhenti berhembus seolah menahan napas. Kadang dari jauh terdengar suara tangis samar. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali lagi. Kali ini, ia ditemukan di pinggir sungai oleh seorang petani. Tubuhnya kotor, bajunya robek, tapi matanya kosong. Ia tidak menjawab ketika ditanya. Hanya duduk diam menatap air mengalir. Ketika dibawa pulang, Bu Lastri langsung memeluknya. Tapi Dimas tidak merespons. Ia hanya berbisik pelan. "Ibu yang rambut panjang itu nangis, Bu. Katanya aku nggak boleh pergi. Katanya aku anaknya sekarang." Sejak saat itu, Desa Gombel berubah sepenuhnya. Anak-anak tidak diizinkan keluar rumah setelah asar. Setiap menjelang maghrib, warga menutup pintu dan menyalakan lampu terang. Dari Kayahan, kabut sering turun lebih cepat, seolah menutupi jalan ke kebun bambu, dan setiap kali ada suara perempuan tertawa di malam hari, semua orang tahu Wewe Gombel masih ada di sana, menunggu, mencari anak lain yang keluyuran saat azan berkumandang. Sejak malam ketika Dimas ditemukan di pinggir sungai, suasana desa Gombel berubah total. Jalanan yang dulu ramai dengan suara anak-anak bermain, kini sunyi setiap sore. Ayam-ayam pun seolah tahu waktunya harus masuk kandang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Setiap rumah menutup pintu rapat-rapat. Jendela dikunci, dan lampu minyak dinyalakan lebih awal. Tapi, entah kenapa, hawa aneh itu justru makin terasa. Udaranya berat,
seperti ada sesuatu yang menggantung di antara pohon-pohon bambu di pinggir desa. Kadang terdengar suara gesekan batang bambu. Tapi kalau didengar lebih seksama, suara itu seperti langkah pelan seseorang yang sedang berjalan menyusuri kebun. Warga jadi lebih sering berjaga. Pak Lastri dan beberapa bapak-bopak biasa duduk di pos ronda sambil membawa obor. Mereka tidak banyak bicara. Hanya sesekali saling pandang ketika angin malam berhembus membawa aroma wangi melati yang tajam. Wangi iki, ora enak iki. Pak, bisik salah satu warga. Pak Rudi, Pak Lastri menatap ke arah kebun bambu. Iyo nek wis mulai kecium, mesti ono sing lewat. Mereka semua menatap ke arah yang sama, menunggu, tapi malam itu tetap sunyi. Sampai tiba-tiba ada suara tertawa pelan dari arah kebun. Suara perempuan. Panjang, serak, dan menggema hehe. Obor yang mereka pegang langsung bergetar karena tenggen-tenggen yang tiba-tiba lemas. Semua saling pandang, wajah pucat. Tak ada yang berani bicara. Sudah, ayo balik. Wes hai, ora usah dijajal, kata Pak Lastri pelan. Mereka pun segera bubar, meninggalkan pos ronda dengan langkah cepat. Namun malam itu, bukan hanya suara tawa yang terdengar. Di rumah-rumah sekitar kebun, beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di atap. Anak-anak kecil mengigau di tengah tidur, memanggil nama seseorang, atau tertawa sendiri. Dimas, sejak kembali, kondisinya tak banyak berubah. Kadang dia terlihat tenang, tapi lebih sering melamun. Beberapa kali Bu Lastri memergokinya bicara sendiri di depan jendela. Dimas ngomong karo sopo le. Dimas menoleh, lalu menjawab pelan, sama ibu itu bu, ibu yang di kebun. Katanya malam ini dia mau datang main lagi. Bu Lastri gemetar mendengarnya. Ia langsung menutup tirai jendela dan memeluk anaknya. Ora usah ngomong koyo ngono le. Ora ana sopo-sopo neng kono. Tapi bener bu, tadi dia bilang mau bawa mainan buat aku. Katanya kalau aku ikut lagi, aku bakal dapat teman baru. Malam itu, Bu Lastri tak bisa tidur. Ia duduk di depan kamar sambil menunggu. Matanya sesekali menatap pintu jendela yang berderit pelan, terkena angin, sekitar tengah malam. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Cek, cek, cek. Bu Lastri menahan napas. Lalu terdengar suara lembut memanggil dari luar jendela. Tim S, ayo keluar nak. Ibu datang. Suaranya pelan, penuh kasih, tapi terasa dingin sekali. Seperti suara yang datang bukan dari manusia. Dimas yang tadinya tidur, tiba-tiba duduk. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia bangun pelan, berjalan menuju jendela tanpa suara. Bu Lastri langsung memeluknya dari belakang. Dimas, aja metu leh. Tapi anak itu meronta. Lepusen bu. Ibu di luar nungguin aku. Dia bilang, kedinginan. Bu Lastri menahan sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba angin kencang berhembus lewat celah pintu. Lampu minyak bergoyang keras lalu padam. Jalap gulik, hanya suara angin dan tangisan kecil yang terdengar. Dari luar jendela, tampak samar sosok perempuan berambut panjang berdiri. Tubuhnya tinggi, bahunya membungkuk, matanya bersinar kehijauan. Senyumnya lebar sampai ke pipi, seolah menikmati penderitaan yang dilihatnya. Anakku, bisiknya pelan. Kamu nggak mau ikut ibu lagi? Bu Lastri menjerit dan memeluk Dimas erat-erat. Tapi sebelum ia bisa menutup mata, sosok itu lenyap. Hanya menyisakan aroma melati yang menyengat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, Mbah Wiryo datang lagi setelah mendengar kabar itu. Ia membawa kendi besar berisi air kelapa dan seikat daun pandan. Aku wis ngerti. Wewe kui durung rampung urusane. Deweke sih kepengin ngawa bocah iki. Mbah Wiryo kemudian menaburkan air dari kendi itu di sekitar rumah sambil membaca doa pelan-pelan. Setelah itu, ia menatap Dimas lama sekali. Le nenek ono wong sing ngomong manis karo kowe, nenek ono sing ngajak dolan. Aja melu, opo wei bentuk nak kowe melu maneh, ora iso bali. Dimas hanya mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap datar. Malamnya, warga sepakat menjaga rumah keluarga Lastri. Beberapa bapak-bopak duduk di teras sambil membaca doa, sementara ibu-ibu berkumpul di ruang tamu. Suasana mencekam, tak ada yang berani keluar sedikit pun. Sekitar jam 12 malam, angin kembali berhembus. Hening mendadak, daun bambu di kejauhan berhenti bergerak. Dan dari arah kebun, muncul kabut tebal perlahan-lahan merayap menuju rumah-rumah warga Pak Samin. Yang duduk paling depan, melihat sesuatu di antara kabut itu. Astik, katanya pelan, suaranya bergetar. Di antara kabut, tampak sosok tinggi sedang berjalan perlahan ke arah mereka. Rambutnya menjuntai panjang sampai ke tanah. Bajunya kampang-kamping, wajahnya pucat, matanya kosong tapi menyala samar. Di pelukannya ada boneka kecil lusuh.
Warga yang melihatnya langsung berdiri. Sebagian menjerit pelan, sebagian membaca ayat kursi dengan terbata-bata. Tapi sosok itu terus berjalan, langkahnya pelan, seolah tak terpengaruh doa atau teriakan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter dari rumah, tiba-tiba suara perempuan itu terdengar jelas. "Dia bukan untuk kalian, Tienat." Mbah Wiryo maju ke depan, memegang kendi air kelapa, dan menaburkannya ke arah sosok itu sambil berteriak, "Metu kowe, ora ono sing enduwe anak liyane neng kene." Sosok itu menjerit panjang. Suaranya menggema melengking, membuat semua orang menutup telinga. Kabut langsung buyar, dan sosok itu menghilang seketika. Tapi di tanah tempatnya berdiri, tersisa genangan air kecil berbau melati dan tanah basah. Setelah malam itu, Dimas kembali tenang. Tapi tak lama warga lain mulai diteror. Anak-anak sering mendengar seseorang memanggil nama mereka dari luar rumah menjelang maghrib. Kadang suara ibu, kadang suara teman, padahal orangnya ada di dalam. Suatu sore, anak perempuan Pak Rudi hampir menjadi korban berikutnya. Namanya Lila, usia 8 tahun. Waktu ibunya sedang menjemur pakaian, Lila bermain di halaman depan. Tiba-tiba dari arah kebun terdengar suara lembut. "Lila, ayo sini nak, ibu bawa permen." Lila di ujung jalan tanah tampak sosok perempuan melembai-lembaikan tangan. Ia tersenyum, wajahnya samar tertutup rambut. Tanpa pikir panjang, Lila berjalan mendekat. Tapi saat jaraknya tinggal beberapa langkah, seorang tetangga kebetulan lewat dan berteriak, "Lila!" "Oh, sedek kana." Seketika sosok itu menghilang seperti asap tertiup angin. Lila langsung menjerit dan berlari ke rumah, menangis ketakutan. Sejak saat itu, seluruh warga desa Gombel sepakat untuk membuat tanda larangan di dekat kebun bambu. Dilarang melintas setelah maghrib. Mereka juga memasang lampu minyak di beberapa titik untuk menerangi jalanan. Tapi tetap saja, sesekali suara tawa itu terdengar dari arah sana. Dan setiap kali kabut turun terlalu cepat, warga tahu malam itu Wewe Gombel sedang berkeliling lagi, mencari anak-anak yang lupa waktu. Malam di desa Gombel terasa semakin panjang setelah kejadian Lila hampir dibawa oleh sosok misterius itu. Warga sudah kehabisan cara. Setiap kali mereka merasa keadaan sudah tenang, pasti ada saja tenda-tenda baru yang muncul. Suara tawa perempuan di kejauhan, aroma melati yang tiba-tiba tercium di dalam rumah, atau bayangan hitam di atap genteng. Anak-anak mulai takut tidur sendirian. Mereka selalu meminta ditemani orang tuanya, bahkan di siang hari. Beberapa orang tua yang mencoba menguatkan hati akhirnya menyerah juga, karena hampir setiap malam ada yang mengetuk pintu rumah mereka dengan irama pelan. 3 kali ketukan, duk, dak, dak. Selalu seperti itu. Pak RT akhirnya memutuskan memanggil Mbah Wiryo lagi. Kali ini bukan untuk menenangkan, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Mbah Wiryo datang menjelang sore, membawa sebuah bungkusan kain putih dan kendi besar. Di wajahnya tersirat raut lelah, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah tahu apa yang akan ia hadapi. "Aku wis suwe ngenteni iki," katanya pelan. "Duwe ki ora bakal tenang nane ora ana sing lepaske." Ngomong, "Opo tu, Mbah?" "Maksud pai?" tanya Pak RT. "Roh kuwi, wewe sing nang kebon kono, ora mengarwah penasaran. Duwe ke disekel, ditahan, ana sing nyiket jiwane. Makane dewa kesengsara nesu, lan ngolek bocah kanggo digendong, kanggo ngrasake kasih sayang sing ora tau maneh dheweke enduwe." Semua orang yang hadir di situ terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Mbah Wiryo kemudian membuka bungkusan kain putih itu. Di dalamnya ada kemenyan, bunga 7 rupa, segenggam garam, dan selembar kertas bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. "Ritual iki ora gampang. Aku butuh wong sing enduwe keberanian. Nek ora, malah kabeh iso ke bawah." Pak Lastri, meski ketakutan, langsung berdiri. "Aku sing melu, Mbah. Anakku wis cukup ngalami kabeh iki. Aku pengen rampung." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Yo wis, syarate siji. Nenek kowe krungu jenengmu disebut karo suara sing halus. Ojo dijawab. Nek dijawab, roh kuwi bakal ngerti sopo sing bener-bener ditunggu." Ritual pun disiapkan malam itu juga. Di tengah lapangan dekat kebun bambu, warga berkumpul. Udara dingin sekali, seolah menekan kulit dan paru-paru. Kabut mulai turun perlahan, menutupi ujung pepohonan. Mbah Wiryo menyalakan dupa. Asapnya mengepul tinggi, membawa aroma mistis yang menyengat. Lalu ia mulai berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Nadanya berat dan bergema di antara kabut. "Sira sing ora duwe wujud, sing nangis ing antarane pepohonan, wenehna pangapura. Oho enggoleki anak kanek, manungsa meneh bali."
bali merin panggonanmu. Warga yang duduk melingkar ikut berdoa dalam diam. Tapi suasana malam itu makin mencekam. Angin tiba-tiba berhenti. Daun bambu tak lagi bergoyang. Suara jangkrik pun lenyap. Lalu, dari arah kebun bambu, terdengar suara perempuan menangis. Pelan, tapi memilukan. Anakku, anakku, kenapa kalian ambil dia dari aku? Bu Lastri langsung menunduk. Air matanya menetes. Ia ingin menutup telinganya, tapi tangannya gemetar. Suara itu begitu nyata. Seperti tepat di belakangnya, Mbah Wiryo membuka matanya, lalu memercikan air dari kendi ke arah kebun. Metu, ojwe jiliki, yen kowe pengen tenang. Ayo ngomong karo aku. Dari dalam kabut, muncul bayangan samar. Semakin lama, bentuknya makin jelas. Seorang perempuan dengan tubuh tinggi menjulang, rambutnya kusut menutupi wajah, kulitnya pucat kehijauan, bajunya kempeng-kemping seperti kain kafan yang membusuk. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya kosong, tapi berair. Semua warga menunduk ketakutan. Tak ada yang berani menatap Mbah Wiryo berdiri tegak di depan sosok itu. Wigondo, kowe ora butuh balas dendam. Kowe butuh dilepas. Sing ngiket jiwamu iki dudu wongkin, tapi sing ngegawe kowe dadi makhluk sengsara. Saiki wis ora ana maneh. Sosok itu terdiam lalu menandok. Suara tangisnya makin keras, menggema di seluruh lapangan. Angin kembali berhembus kencang, meniup api dupa hingga hampir padam. Tiba-tiba, Dimas yang dibawa oleh ibunya mulai gelisah. Matanya melirik ke arah sosok itu. Itu dia, Bu. Itu ibu yang waktu itu nyelamatin aku di kebun. Katanya pelan. Sontak semua orang menoleh ke arah anak itu. Mbah Wiryo langsung berjalan mendekat. Le, ojo ngomong karo dewek, kowe mung kudu meneng, paham? Tapi Dimas malah melangkah maju. Seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Bu Lastri berusaha menahan, tapi angin berputar semakin kencang di sekeliling mereka. Sosok Wewe Gombel mengangkat wajahnya. Senyum samar terlukis di bibirnya. Diet, dia nggak pernah takut sama aku. Mbah Wiryo berteriak, "Ora, kowe mau ngelindungi orang duwe hak, lebali king." Ia menaburkan garam ke tanah dan membacakan mantra keras-keras. Api dupa yang hampir padam tiba-tiba menyala lagi, dan cahaya aneh memantul di wajah Wewe Gombel. Sosok itu menjerit keras. Suaranya seperti ribuan suara perempuan bersamaan. "Kenapa kalian ganggu aku? Aku hanya ingin anak." Hanya it. Suara itu berubah jadi tangisan panjang. Sosok Wewe Gombel perlahan memudar. Tubuhnya berubah menjadi kabut tebal yang terangkat ke langit. Hilang terbawa angin malam. Semua orang diam. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Beberapa detik kemudian, angin berhenti. Api dupa padam dengan sendirinya. Mbah Wiryo menatap ke tanah yang basah dan berkata pelan, "Wis rampung. Ora bakal bali maneh. Nanging kudu eling. Magrib iku wektu suci. Ora anak-anak sing kudune isi dolan pas wektu iku." Warga satu persatu menunduk. Ada yang menangis lega, ada yang masih tertegun tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Dimas dipeluk erat oleh ibunya. Anak itu menatap ke langit, lalu tersenyum kecil. "Ibu itu udah pergi, Bu," katanya. "Aku sekarang udah punya ibu yang beneran." Bu Lastri menangis sejadi-jadinya. Semua rasa takut, cemas, dan kehilangan seolah pecah jadi satu malam itu. Keesokan harinya, warga kembali membersihkan kebun bambu. Mereka menebang beberapa batang yang sudah tua dan menaburkan garam di setiap sudutnya. Sejak saat itu, tak ada lagi suara tawa perempuan di malam hari. Tak ada aroma melati yang tiba-tiba muncul. Desa Gombel kembali seperti dulu tenang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali menjelang maghrib, udara di desa itu masih terasa dingin dan sunyi. Kadang, dari kejauhan, ada suara lembut memanggil. Bukan menyeramkan, tapi sedih, "Dimas, ayo pulang." "Nah, udah maghrib." Suara itu perlahan lenyap bersama angin sore. Sejak malam ritual itu, desa Gombel kembali tenang. Tidak ada lagi suara tawa perempuan, tidak ada ketukan di pintu, tidak ada bayangan tinggi di antara batang bambu. Warga mulai berani keluar malam, meski sebagian besar masih memilih menutup pintu sebelum azan maghrib berkumandang. Tapi suasana di desa itu tak pernah benar-benar sama. Ada sesuatu di udara, semacam kenangan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dimas perlahan mulai pulih. Ia kembali bermain di halaman, tertawa lagi bersama teman-temannya. Meski setiap kali matahari mulai turun, ia akan buru-buru masuk ke rumah tanpa disuruh. Bu Lastri tak pernah lagi meninggalkan anaknya sendiri, bahkan untuk sekadar menjemur pakaian di sore hari. Trauma itu masih kuat melekat. Namun, di balik semua itu, tersisa satu pertanyaan besar yang terus mengganggu hati Bu Lastri dan beberapa warga lain. Siapa sebenarnya Wewe Gombel itu? Kenapa arwahnya begitu kuat?
dan kenapa hanya muncul di desa mereka. Suatu siang, ketika matahari sedang terik, Bu Lastri memberanikan diri datang ke rumah Mbah Wiryo. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap rumbia. Tapi di dalamnya ada rak kayu penuh kitab tua dan dupa yang sudah mengering. Mbah Wiryo sedang duduk di kursi kayu, matanya menerawang seperti sedang menatap masa lalu. "Mbah," suara Bu Lastri pelan. "Boleh aku tanya sesuatu tentang Wewe itu? Siapa dia sebenarnya?" Mbah Wiryo diam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Akhir kaltakan juga Nduk. Aki wis nunggu." Ia mengambil sebatang rokok linting, menyalakannya, dan mulai bercerita dengan suara rendah. "Dulu, zaman mbah-mbahku isi urip, Gombel iki durung rame kaya saiki. Warga isi nyebar, omahe isi jarak-jarak. Nah, ono wong wadon jeneng Ratri ayune ora ketulungan, wong-wong nyebut dheweke ayu temenan. Tapi nasibe ora saayu rupane. Ratri," kata Mbah Wiryo, "adalah perempuan yang lembut dan penyayang. Ia menikah dengan seorang lelaki perantau dari kota. Awalnya mereka hidup bahagia, tapi lama-lama suaminya mulai jarang pulang. Setiap malam Ratri menunggu sambil menimang bayinya yang baru lahir. Anaknya kuwi lucu, matane sipit, senyum manis. Tapi wong lanang sing dadi bapake, ora tahu tanggung jawab. Sampai suatu malam, suaminya pulang dalam keadaan mabuk dan membawa seorang perempuan lain. Mereka bertengkar hebat. Ratri menjerit, meminta belas kasihan, tapi sang suami malah menuduhnya gila karena sering mendengar suara-suara dari hutan. Warga datang karena mendengar keributan, tapi ketika mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Bayi kecil Ratri ditemukan meninggal di pelukannya. Entah karena terjatuh atau karena keputusasaan, Ratri sendiri berlari ke arah tebing di belakang kebun bambu, tempat yang sekarang dikenal sebagai Lembah Gombel, dan tak pernah kembali. Warga menemukan mayatnya 3 hari kemudian, tergantung di pohon randu besar. Dari hari itu, tempat itu dianggap angker, dan setiap kali ada anak hilang menjelang maghrib, orang-orang bilang, "Wewe Gombel sing jupuk? Jadi Wewe Gombel itu Ratri?" tanya Bu Lastri dengan suara bergetar. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Iyo, rohnya ora aiso lunga amarga rasa tresna lan nyesel, duweke ora tega ninggal anak-anak sing kesepian, sing ditinggal, sing diabaikan wong tuane. Tapi karena duka sing kakehan, tresna kui berubah dadi kesedihan sing gelap." Ia menghela napas panjang, menatap dupa yang terbakar di meja kecil. "Ora kabeh roh jahat, iku sejatin jahat endu. Kadang dheweke meng ora iso nrima nasibe diu." Bu Lastri terdiam lama. Cerita itu menancap dalam-dalam di pikirannya. Sejak saat itu, setiap kali ia melihat Dimas tertidur, hatinya terasa perih. Ia membayangkan bagaimana perasaan Ratri waktu kehilangan anaknya sendiri. Kesepian, marah, tapi di saat yang sama masih ingin melindungi anak-anak lain. Beberapa minggu setelah cerita itu, warga memutuskan menanam bunga Kamboja di sekitar kebun bambu. Bunga yang katanya bisa menenangkan roh gelisah. Malam-malam pun menjadi lebih tenang. Tapi kadang, di tengah heningnya malam, Bu Lastri masih mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara nyanyian lembut, seperti lagu Nina Bobo kuno. "Turule, oh nanggis lek, engko ibu muleh ngawa dolanan." Suara itu datang pelan, lalu hilang bersama desir angin. Tidak lagi menakutkan, tapi menyedihkan. Seolah arwah itu bukan sedang menakut-nakuti, melainkan menyalurkan rasa rindunya. Dimas yang mendengarnya suatu malam bertanya, "Bu, itu suara siapa?" Bu Lastri memeluknya pelan. "Mungkin itu suara ibu yang udah tenang, Le. Ibu yang dulu nyelamatin kamu. Dia udah gak jahat lagi. Dia cuman kangen." Dimas mengangguk, lalu memejamkan mata. "Aku mau doain dia, Bu, biar dia gak sendirian lagi." Dan malam itu, Dimas berdoa dengan suaranya yang masih kecil dan lembut. Sementara di luar, angin berhembus pelan membawa aroma melati samar. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar. Salah satu warga yang lewat di dekat kebun bambu saat subuh mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon randu. Tapi kali ini, sosok itu tidak menyeramkan. Wajahnya tenang, senyum samar terlukis, dan di tangannya tergenggam bunga Kamboja. Setelah itu, ia perlahan menghilang bersama kabut pagi. Sejak hari itu, tidak pernah ada lagi anak hilang menjelang maghrib di desa Gombel. Tapi warga tetap menjaga tradisi. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, semua anak harus sudah di dalam rumah. Pintu ditutup, jendela dikunci, dan para ibu selalu memanggil Anokanania dengan nada lembut. "Masuk, Le. Wes, maghrib iki, ayon de donga disik." Tradisi itu terus dijaga turun-temurun. Hingga kini, meski zaman sudah berubah, cerita tentang Wewe Gombel masih hidup di sana. Tidak lagi sebagai kisah teror, tapi sebagai pengingat
bahwa kasih seorang ibu, bahkan setelah mati, tidak akan pernah hilang. Namun, ada kalanya ketika senja turun terlalu cepat dan langit berubah jingga keunguan. Sebagian warga yang masih berjalan di dekat kebun bambu bersumpah mendengar suara halus dari balik pepohonan. "Anakku, ayo pulang. Nak, sudah waktunya di rumah." Dan di saat itu, angin selalu membawa aroma melati, samar dan tenang, seolah arwah Ratri Siwi Gombel masih menjaga dari kejauhan. Bukan lagi untuk menakuti, tapi untuk memastikan tidak ada anak yang sendirian di waktu maghrib. Sudah bertahan-tahan berlalu sejak kejadian itu. Dimas kini sudah tumbuh dewasa. Ia merantau ke Semarang, bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Desa Gombel tak banyak berubah. Masih dikelilingi kebun bambu dan sawah luas. Hanya saja rumah-rumahnya kini berdinding tembok dan beratap genteng. Tapi setiap kali ia pulang kampung, suasana senja di desa itu masih sama. Dingin, sunyi, dan punya rasa yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Dimas duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh panas. Di seberang, matahari pelan-pelan turun di balik perbukitan. Suara azan dari surau kecil mulai terdengar sayup. Istrinya, Rina, sedang menyiapkan makan malam. Sementara anak mereka yang baru berusia 6 tahun, Farrell, bermain di halaman. Angin sore itu terasa lembut, tapi membawa aroma yang aneh, samar. Seperti bunga melati yang baru mekar, Dimas menatap langit yang mulai berubah jingga keunguan. Lalu berteriak pelan, "Farrell, ayo masuk le, wes maghrib iki." Anaknya menoleh sebentar, tapi masih asik menendang bola kecil ke arah pagar. Dimas berdiri, hendak menghampiri. Tapi tiba-tiba bola itu menggelinding ke arah jalan setapak yang menuju kebun bambu di ujung desa. "Jangan diambil dulu, nanti Bapak ambilin," seru Dimas. Tapi anak kecil mana bisa diam kalau mainannya menggelinding. Farrell berlari kecil, tertawa-tawa sambil mengejar bola itu. Suara langkah kakinya terdengar makin jauh. Dimas segera melepas sendalnya dan berlari menyusul. "Farrell, ayo, jangan ke situ." Namun ketika ia sampai di jalan kecil itu, anaknya sudah tak terlihat. Hanya bola yang berhenti di tanah. Di bawah pohon randu besar, pohon yang sama tempat dulu jasad Ratri ditemukan. Angin tiba-tiba berubah dingin, menusuk tulang. Suara jangkrik menghilang seolah waktu berhenti. Dimas memanggil lagi, lebih keras. "Farrell, nak, jawab nak." Tak ada jawaban. Hanya suara lirih dari arah kebun bambu, lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Oho Remla, wewe orang nyakiti kop." Dimas membeku. Suara itu, ya, mengenalinya. Suara yang sama seperti dulu, waktu ia masih kecil. Suara yang membujuk dengan nada lembut, tapi di dalamnya ada kesedihan yang dalam. Jantungnya berdetak kencang. Dengan langkah gemetar, ia menelusuri jalan kecil di antara rumpun bambu. Kabut tipis mulai turun, menutup pandangan di tengah kabut itu. Samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh di pilukannya. Tampak seorang anak kecil tertidur, Farrell. Wajah perempuan itu pucat, tapi tidak menakutkan. Matanya teduh, seolah menatap dengan kasih seorang ibu. Bibirnya bergerak pelan, menyenandungkan lagu lama. "Turule, oh nanggislah, engkau ibu mulai nawa dolanan." Dimas tidak tahu harus takut atau haru. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya seperti ditarik antara rasa syukur dan takut kehilangan. Ia melangkah mendekat perlahan, menahan napas. "Wewe," suaranya hampir berbisik. "Aku ngerti kowe ora jahat, tapi kui anakku. Ojo dijupuk maneh." Sosok itu menatapnya lama. Mata kosongnya berkilat oleh air mata. Lalu, perlahan, ia menunduk, mencium kening anak kecil itu, dan berkata dengan suara serak, "Dulu aku ngawa awakmu le, saiki aku embaleno anakmu. Jaga ojo nganti kesepian maneh." Lalu, dalam sekejap, sosok itu hilang di telan kabut. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa aroma melati yang makin kuat. Farrell tiba-tiba terbangun di tanah, memanggil ayahnya dengan suara kecil. "Pak, aku tadi dipeluk sama ibu. Dia nyanyi, terus bilang aku harus pulang." Dimas langsung memeluk anaknya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. "Iyo nak, ibu itu baik, tapi mulai sekarang, jangan main waktu maghrib ya." Malam itu, setelah semua tenang, Dimas duduk di depan rumah sambil menatap langit. Ia bisa merasakan, di balik kegelapan, ada sesuatu yang sedang mengawasi. Bukan dengan niat jahat, tapi seperti seorang penjaga. Ia tahu, arwah itu belum benar-benar pergi. Ia hanya memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang kesepian di waktu senja. Beberapa hari kemudian, Dimas menemui Mbah Wiryo yang kini sudah sangat tua. Ia menceritakan semuanya, berharap mendapat penjelasan. Mbah Wiryo hanya tersenyum samar,
matanya sayu. Ratri wis rampung tugas eleh. Roh kui mong pengen ngerti rasane damai. Wingi, waktu koen delok doeke, kui dudu teror. Kua, salam pamit. Tapi mbah, tanya Dimas pelan. Kenapa dia masih muncul sekarang? Bukannya dulu sudah tenang. Mbah Wiryo menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menjawab lirih. Roh sing tulus ora tau ilang. Laduik mung mecuyen, ono sing lali karo, pesino jo nganti, anak-anakmu kesepian pas maghrib. Soale waktu kui, alam sing ora kasat mata lagi ganti jaga. Dimas mengangguk pelan. Kata-kata itu melekat dalam benaknya. Sejak hari itu, setiap menjelang maghrib, ia selalu menutup bengkel lebih awal, memastikan Feral sudah di rumah. Kadang ia bahkan menyalakan dupa kecil di teras, bukan untuk memanggil, tapi untuk menghormati. Tahun demi tahun berlalu. Desa Gombel makin ramai, jalanan di aspal, lampu jalan dipasang, tapi tradisi lama tetap dijaga. Anak-anak masih dilarang main waktu maghrib, bukan karena takut hantu, tapi karena sudah menjadi bagian dari keyakinan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Kadang, warga baru yang datang dan belum tahu cerita itu, suka membiarkan anaknya bermain di luar saat senja. Dan hampir selalu, mereka akan kembali ke rumah dengan wajah pucat dan cerita yang sulit dipercaya. Ada yang bilang mendengar suara perempuan bernyanyi di telinga anaknya. Ada juga yang mengaku melihat bayangan putih melintas di antara pohon pisang. Bahkan ada seorang ibu muda yang bersumpah melihat sosok wanita memeluk anaknya dari belakang, lalu menghilang begitu ia menoleh. Dan setiap kali itu terjadi, para sesepuh desa hanya akan berkata, "Itu tanda, Bu, Wewe Gombel ngeling, awak, dewe, ojo lali karo wektu." Kini, di masa modern, orang bisa saja bilang cerita itu cuma dongeng. Tapi bagi warga desa Gombel, legenda itu lebih dari sekadar kisah horor. Ia adalah bagian dari kehidupan mereka, bagian dari cara mereka menghormati batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Suatu hari, ketika Dimas sudah tua dan rambutnya mulai memutih, ia kembali duduk di beranda rumah yang dulu pernah diselimuti teror. Di sampingnya Feral, kini sudah dewasa, membawa anak kecilnya sendiri. "Mbah, boleh Vira main dulu bentar di luar?" tanya Feral sambil tersenyum. Dimas menatap langit. Matahari sudah mulai turun. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Boleh, asal sebelum azan maghrib sudah di dalam, ya?" Feral tertawa kecil. Mbah masih aja percaya cerita itu." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kebun bambu yang mulai diselimuti kabut sore. Dan di antara kabut itu, untuk sesaat ia melihat sesuatu. Samar, tapi jelas, sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon randu. Wajahnya damai, tersenyum lembut ke arahnya. Dimas tersenyum balik, mengangguk pelan, dan berbisik dalam hati, "Matur nuwun wewe sampai kapanpun. Aku ora bakal lali." Suara azan maghrib pun berkumandang, mengalun lembut menyelimuti seluruh desa. Burung-burung kembali ke sarang, angin membawa aroma melati yang menenangkan, dan suara tawa anak kecil terdengar di kejauhan. Tapi kali ini tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang hangat, seolah alam dan arwah sudah berdamai. Dan begitulah, legenda Wewe Gombel tetap hidup, bukan sebagai kisah menakutkan, tapi sebagai peringatan bahwa cinta seorang ibu, bahkan setelah maut memisahkan, tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud, menjadi penjaga di antara dua dunia. SFX Ending. Suara angin lembut, nyanyian Nina Bobo samar, lalu senyap.